seperti ini kawan-kawan ya. Ada Maxim ojek online channel, Maxim online ya, klakson, driver ojol, transportasi online ya. Ini ada yang bergabunglah dengan bisnis Maxim dan sebagainya. Ini bukan merupakan akun resmi atau YouTube resmi Maxim ya kawan-kawan ya. Semuanya hanya bersifat pribadi. Jadi apapun yang mereka keluarkan, apapun yang video yang mereka buat itu atas dasar pribadi dan bukan akun resmi Maxim. Nah, sama seperti saya memberikan solusi berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan juga fakta yang telah saya temukan sebelumnya ya kawan-kawan ya. Jadi ini pun seperti ya kawan-kawan mau lakukan silakan, yang tidak mau juga nggak apa-apa ya kawan-kawan ya. Oke, itu sebagai informasi saja. Terus bagaimana akun resmi kalau Maxim ya? Kalau Maxim itu dia akun resminya kawan-kawan yaitu taksi driver ya. Taksi driver. Nah, ini taksi driver. Taksi driver ini kita sortir dulu bagian channel. Taksi driver. Nah, ini ya kawan-kawan ya. 19,200 subscriber. Nah, yang ini memang akun resmi Maxim, tetapi dia tidak membahas hal-hal rinci ya kawan-kawan, cuma bersifat resmi. Nah, ini ya, bersifat umum lah. Karena di sini juga ada beberapa negara, ada Myanmar, ada Thailand, ada Malaysia, ada Singapura, ada Indonesia, ya ada Rusia, ada apa ini, Amerika Latin dan sebagainya kawan-kawan ya. Oke, itu hanya pemberitahuan saja. Jadi kawan-kawan sebagai masukan ya untuk kawan-kawan ya. Oke, kita jump up ke masalah tadi ya kawan-kawan ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan-kawan. Kita akan membahas lagi salah satu requestan dari para driver ya. Ya, ini bagaimana cara menghapus pelanggaran ya. Ya, jadi sebelum kita bicara masalah menghapus pelanggaran kawan-kawan, perlu diketahui terlebih dahulu pelanggaran itu sendiri ya. Nah, seperti contoh di sekarang ini kita lihat penolakan tugas otomatisnya atau PTO nya ada 3, kemudian pelanggaran berdasarkan ordernya ada 2 ya. Nah, kalau PTO kawan-kawan itu tidak bisa dihapus, itu murni dari sistem ya. Nah, jadi tidak bisa dihapus. Pembatalan atas inisiatif pengemudi juga tidak bisa dihapus. Yang bisa dihapus itu adalah pelanggaran berdasarkan order. Bagaimana cara menghapusnya? Namun sebelum itu kita lihat dulu notifikasi dari salah satu pelanggaran ya. Pembukuan status tidak tepat waktu. Kemudian menolak tugas otomatis. Nah, untuk yang menolak tugas otomatis itu yang disebut dengan PTO ya kawan-kawan ya. Menolak penugasan otomatis dari SMA 11 Bekasi ya. Itu contoh PTO kawan-kawan ya. Dan dia tidak bisa dihapus kawan-kawan. Nah, bagaimana solusi untuk antisipasinya? Maka kawan-kawan bisa mendownload aplikasi auto confirm ya. Untuk aplikasinya nanti saya letakkan di link komentar ya kawan-kawan ya. Untuk download yang OS 12 ke bawah sama untuk Android yang 12 ke atas ya. Itu solusi kawan-kawan untuk yang PTO, supaya kadang-kadang PTO itu karena pengaruh kita lupa, atau pengaruh jaringan, atau pengaruh error aplikasi. Nah, itu secara otomatis menjadi penolakan, atau kita lupa matikan auto seperti itu kawan-kawan ya. Ada order masuk tidak terkonfirmasi, maka nanti silakan kawan-kawan download aplikasi mode auto confirm ya. Saya letakkan linknya di bawah nanti ya. Nah, kemudian
untuk yang kita bahas yaitu yang bisa dihapus itu yaitu pelanggaran berdasarkan order. Nih contohnya yang di atas, pembukaan status tepat waktu. Ini biasanya Anda terlambat mengubah status, misalnya lupa ngelik mulai jalan, lupa ngelik sudah tiba ya. Itu termasuk pelanggaran berdasarkan order, menaikkan biaya dan bermacam-macam. Nah, kalau misalnya ternyata benar dalam sistem itu kita lupa, ya maka dia akan menjadi pelanggaran ya kawan-kawan ya. Nanti saya jelaskan. Jadi pelanggaran berdasarkan order ini ada dua. Jadi nanti langsung bisa dihapus, dan cara yang kedua yaitu bisa dihapus secara cepat ya. Kalau secara sistematisnya itu seminggu kawan-kawan ya, kalau kita ngambil orderan terus ya. Nah, bagaimana cara menghapus orderan kalau misalnya kita kena orderan? Tergantung ya. Misal kita kena PTO itu, misalnya PBO itu, pelanggaran berdasarkan order itu, misalnya kawan-kawan punya bukti dan bisa banding, itu bisa langsung dibatalkan, pelanggarannya langsung bisa dihapus. Misal kawan-kawan kena pelanggaran menaikkan harga misalnya kan, padahal kawan-kawan tidak menaikkan harga. Misal seperti ini, ada si anak yang mengorderkan ibunya, oke, biayanya anggaplah 20.000. Ternyata si ibu itu ngasih 30.000 sama kita. Kita bilang kan, Bu, ini ongkosnya cuma 20.000. Ya nggak apa-apa, ya nggak apa-apa Mas, misal katanya kan, cuman untuk tip. Nah, nggak apa-apa lebih katanya kan, seperti itu kan. Atau ongkirnya 25 dibayar 30 sama si ibunya. Nah, oke nih, ibunya nggak masalah, kita terima. Tetapi pas ibunya pulang ke rumah ditanya sama anaknya, ongkirnya tadi berapa Bu? Ibunya langsung mungkin bilang 30.000 saya kasih gitu, tanpa menjelaskan tip atau segala macam. Nah, si anaknya feedback bahwa driver minta harga 30.000, padahal kita tidak minta 30.000. Memang si ibunya yang ngasih kan, tapi anaknya yang punya aplikasi ngorder tadi bilangnya kita minta harga. Nah, itu bisa kita bandingkan, kita banding. Bila perlu kita konfirmasi, jelaskan kepada adminnya, atau bila perlu telepon si anaknya, si ibunya, atau datangi orangnya, jelaskan bahwa kita memang tidak pernah minta biaya lebih, seperti itu ya. Nah, ditelepon, dijelaskan sama adminnya. Nah, biasanya itu bisa ya. Nanti kawan-kawan bisa buat feedback. Misalnya isi feedbacknya itu ke feedback pesan administrasi ya. Cara buat feedbacknya mungkin kawan-kawan sudah bisa ya. Ke bagian menu, nanti bagian dukungan, feedback, pesan administrasi ya. Bilang saja yang mesankan itu anaknya dan ibunya, seperti itu. Dan sudah kita jelaskan dengan admin. Nah, nanti akan ditelusuri. Kalau misalnya dalam 2 hari 3 hari belum juga, maka kawan-kawan bisa mendatangi si pelanggan itu dan minta menjelaskan keadaan yang sebenarnya, bahwa kita tidak pernah minta uang lebih. Nah, itu sebagai pembanding kawan-kawan ya. Jadi itu hanya miskomunikasi. Tapi kalau misalnya memang lupa ngelik mulai jalan, memang sengaja naikkan harga, ya itu tetap pelanggaran. Tetapi itu bisa, oke, itu juga bisa kita hapus dengan cepat. Bukan langsung dihapus, tidak, bisa dihapus dengan cepat. Ya, jadi yang bisa dihapus itu hanya PBO ya. Satu, cepat, kalau memang kita punya argumen atau pembanding bahwa kita tidak salah. Nanti akan direview sama adminnya. Kalau memang kita tidak salah, maka dihapuskan langsung. Tetapi kalau memang kita misalnya memang salah, lupa klik mulai jalan dan sebagainya, itu bisa juga kita melakukan yang namanya percepatan penghapusan pelanggaran. Nah, caranya bagaimana? Nah, caranya adalah kawan-kawan harus
menembak akun kawan-kawan, membuat orderan fiktif ya, sebanyak 30 buah ya, setiap hari. Ibaratnya gini, misalnya kawan-kawan hari ini dapat orderan cuman 10-nya, jadi 20-nya lagi itu kawan-kawan tembakan. Nah itu ya, jadi sehari itu dapat 30, besok tembakan lagi 30, nah besok tembakan lagi 30. Nah itu biasanya cepat hilang ya. Nah untuk syarat nembak itu sendiri kawan-kawan hati-hati. Syarat menembak itu pertama, satu, dia harus beda handphone ya. Misalnya kawan-kawan nembak pakai handphone orang tua, atau membuat orderan itu pakai orderan HP orang rumah, istri, bagi yang sudah berkeluarga. Kemudian nomornya juga nggak boleh sama ya, nomornya bedakan. Nah kemudian itu titiknya juga harus beda. Jangan misalnya SMA 1, SMA 2, SMA 1, SMA 2, itu jangan ya. Jadi SMA 1 ke mana, ke pasar, atau pasar ke kemana lagi. Nah, itu bedakan alamat, antara alamat penjemputan dan tujuan itu terus dibedakan ya. Nah itu supaya nanti di bagian ini, di bagian keterangan itu kawan-kawan buat tes, jangan diambil. Nah itu caranya. Nanti misalnya buat aja orderan food ya, food delivery yang ongkirnya kecil ya kawan-kawan, biar nggak terlalu banyak makan kuota atau saldo kawan-kawan ya. Nah itu terus ditembakkan kawan-kawan. Nah semakin banyak kita nembak, nanti semakin cepat hilang juga pelanggarannya. Seperti itu kawan-kawan ya, untuk penghapusan pelanggaran. Sama pelanggaran apapun, kalau kawan-kawan nembak 30 hari atau selesai orderan 30 sehari, maka yang PTO cepat hilang, yang PBO cepat hilang, dan semuanya akan cepat hilang. Nah kemudian satu lagi, jangan pernah milih-milih orderan. Jangan cuman mengandalkan baik saja seperti itu ya, auto saja ya. Kalau bisa ambil food delivery, minta order dan sebagainya ya kawan-kawan ya. Mungkin itu kawan-kawan sekedar informasi atau masukan, semoga bermanfaat. Semoga juga bisa ada solusi ya untuk kawan-kawan yang selalu merasa hancur dengan pelanggaran itu sendiri kawan-kawan ya. Terima kasih atas waktunya kawan-kawan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya tidak ketinggalan info-info yang saya bagikan, yang sangat berguna untuk kita semua sama mencari nafkah ya. Terima kasih kawan-kawan atas waktunya. Selamat malam.